Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Awali aktivitas kita, mudah-mudahan seluruh kegiatan, tugas, dan pengabdian kita selalu diberikan perlindungan, pertolongan, dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, apresiasi kami kepada seluruh rekan-rekan sekalian, khususnya penanggung jawab program, kegiatan, dan anggaran yang telah melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan perencanaan yang sudah kita susun dan kita tetapkan. Berkaitan dengan kegiatan perencanaan anggaran, bahwasanya dari Kementerian Keuangan sudah menyusun dan membuat parameter, yaitu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Alhamdulillah, penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk Rumkit Bayangkara Palangkaraya di semester 1 tahun anggaran 2023 kita masih mempertahankan dinilai 100% dan merupakan satuan kerja peringkat pertama di lingkungan Polda Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dulu. Berkaitan dengan penilaian IKPA ini, prosesnya akan terus dinilai dan dievaluasi sampai akhir tahun anggaran 2023. Komunikasi yang sudah dijalin, koordinasi yang sudah dilaksanakan dengan baik, dapat dipertahankan dan terus kita tingkatkan. Semoga capaian IKPA kita nanti di akhir tahun anggaran 2023 bisa kita pertahankan di angka capaian 100%. Itu sudah jadi komitmen kita bersama untuk bisa kita sama-sama pertahankan. Untuk diketahui bahwasannya untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini ada 3 aspek yang dievaluasi dan dinilai. Mulai dari yang pertama, aspek perencanaan, bagaimana proses revisi anggaran itu kita susun sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, aspek penyerapan anggaran. Ya, ada penyerapan anggaran, ada pengelolaan tagihan, bagaimana pengendalian kontrak itu kita laksanakan sesuai dengan timeline dan waktu yang sudah kita tetapkan. Dan yang ketiga, bagaimana semua proses mulai dari perencanaan, penyerapan dan pelaksanaan anggaran itu memberikan capaian dan output sesuai juga yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan adalah merupakan suatu bagian yang tidak bisa terlepas dari perjalanan dan pengelolaan organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin dan menjaga bagaimana sebuah organisasi, termasuk kita di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama, dilaksanakan penyelenggaraannya secara efektif, efisien, dan transparan. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pengawasan, mengikuti apa yang menjadi regulasi dan peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan melalui kegiatan rapat Dewas. Kegiatan rapat Dewas kita laksanakan secara rutin setiap bulan dan juga setiap triwulan secara daring untuk kita sampaikan kepada Dewas yang merupakan representasi dari pemilik rumah sakit. Ya. Jadi Dewas itu merupakan perpanjangan dari pemilik rumah sakit. Untuk kita, pemilik rumah sakit kita adalah Kapolri di tingkat pusat dan Bapak Kapolda di tingkat wilayah kepolisian daerah. Jadi tim Dewas ini yang merepresentasikan sebagai pemilik untuk bisa menilai, untuk bisa memberikan arahan, untuk juga bisa melihat bagaimana kinerja operasional dan pelayanan di rumah sakit, capaian-capaian yang sudah kita raih, program kegiatan yang sudah kita susun, apakah bisa terlaksana dan terrealisasi dengan baik, dan apakah ada kendala-kendala, permasalahan yang muncul dalam kegiatan pelayanan kita. Itu semua kita sampaikan dan kita diskusikan dengan Dewas. Para Dewas akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dan catatan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan sebagai satuan
kerja di lingkungan kepolisian dan sebagai satuan fungsi di bawah kepolisian, kita pun juga mau tidak mau wajib mematuhi dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan di institusi ini. Ada kegiatan-kegiatan pengawasan berkaitan dengan supervisi Pusdokes Polri yang akan kita terima dan kita laksanakan pada kesempatan hari ini, agar setiap fungsi di lingkungan rumah sakit mempersiapkan dengan baik dan secara maksimal. Kegiatan supervisi ini merupakan bagian dari evaluasi dan penilaian pimpinan kita di Pusdokes Polri sebagai pembina fungsi pelayanan kesehatan di lingkungan Polri, termasuk kita di Bidokes dan Rumkit Bayangkara Polda Kalteng. Yang ketiga, berkaitan dengan fungsi pemasaran dan promosi layanan. Ya, rekan-rekan, kita perlu pahami dan ketahui dan sadari bahwasannya situasi lingkungan kita juga semakin dinamis, berkaitan dengan semakin marak dan tumbuhnya bisnis-bisnis pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Di wilayah Kota Palangkaraya sendiri ada beberapa rumah sakit swasta yang lama dan baru yang akan beroperasional. Belum lagi ditambah dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, poliklinik atau klinik-klinik mandiri, begitupun dengan praktek-praktek dokter. Ya, jadi di situasi seperti ini, persaingan bisnis yang secara sehat dan kompetitif, kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah yang menjadi strategi utama kita melalui pemasaran. Yang penting dari pemasaran ini adalah kita awali dari pemasaran secara internal. Marketing internal maksudnya adalah bagaimana kita sebagai sivitas Rumah Sakit Bayangkara, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, dapat menyajikan, dapat memberikan performa dan tampilan pelayanan yang terbaik di semua unit layanan, baik pelayanan yang berhubungan langsung dengan pasien maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Di pelayanan staf harus mampu ya, menunjukkan, menampilkan sosok pelayanan Rumah Sakit Bayangkara yang cepat, yang responsif, yang humanis, yang memberikan solusi terhadap masyarakat dan pelanggan kita ya. Dari yang pelayanan langsung pun sampai pelayanan yang penunjang ya. Bahwasanya di setiap unit layanan kita perlu kita menyajikan performa pelayanan yang semaksimal mungkin bisa kita berikan. Kami harapkan rekan-rekan seluruh yang di lingkungan Rumah Sakit Bayangkara mampu memahami dan menerapkan apa yang menjadi tujuan kita, memberikan promosi khususnya di internal kita, ramah, murah senyum, yang humanis, yang memberikan salam yang cepat dan tanggap. Saya rasa itu saja 3 hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan apresiasi kami atas capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita di semester 1 tahun anggaran 2023 yang masih mempertahankan di angka 100%. Semoga sampai akhir tahun anggaran kita bisa pertahankan sampai 100%. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan supervisi dan audit Itwasum agar dipersiapkan secara maksimal, cek, recheck, dan final cek kembali data, dokumen, dan laporan pertanggungjawaban yang sudah kita susun sehingga pelaksanaannya bisa lebih lancar, cepat, dan akuntabel. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fungsi promosi dan pemasaran adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan, menyajikan pelayanan Rumah Sakit Bayangkara yang terbaik yang bisa kita berikan. Kami rasa itu saja. Semoga dalam melaksanakan tugas kita selalu diberikan perlindungan, bimbingan, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, ada sebuah pantun. Pagi-pagi sarapan di Haji Didi. Siapa yang ikut sarapan?
Pagi-pagi sarapan di Haji Didi. Paling enak makan ketupat kandangan. Mari kita wujudkan Polri yang presisi dengan mengembangkan layanan rumah sakit yang membanggakan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.